Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah. Muballighin nubuwwati war risalah. Waj'alna wa ashabaruka wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salamah wa sa'adati war rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan salam santun dari keluarga besar ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat semuanya, para pecinta KBRA, para KBRA lovers, dan juga para penyimak, pasien, subscriber. Meskipun sudah ada admin untuk jadwal penanganan, tetapi masih banyak yang nyerobot ya. Hari ini ada yang datang dari Sumatera Selatan, Kudus, Gemolong, dan tadi dari mana ya, ada beberapa keluarga ya. Saya baru selesai penanganan, baru saja selesai. Mereka ini tidak melalui perantara admin, tapi langsung nerobos datang jauh-jauh. Tapi tetap kami terima. Jadi bagi kalian yang ingin penanganan dengan Al-Fakir langsung di kediaman di sini, bisa menghubungi admin kami. Ya, ada di video-video sebelumnya nomornya itu ya. Saya tidak hafal nomornya. Di sini mohon maaf, tadi saya cek suara dulu. Di sini saya akan mengupas beberapa reaksi ya. Saya mengupas satu bab yang saya tulis di buku ini, di buku saya sendiri, Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran. Ketika orang di ruqyah atau pasien di ruqyah itu ada beberapa reaksi. Ya, secara keseluruhan, secara tajribiyah, ada 17 reaksi ketika orang itu di ruqyah, dan 17 reaksi ini menunjukkan apa? Bagaimana? Apa kasusnya, apa problematika, dan juga solusinya bagaimana? Penanganan lanjutannya bagaimana, begitu. Jadi kita akan sebutkan di sini 17 reaksi orang ketika di ruqyah. Ya. Reaksi-reaksi ketika di ruqyah dan solusinya di halaman 26 buku Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran. Dan saya akan berbagi kepada para subscriber, para netizen, para pecinta KBRA dimanapun Anda berada. Dan ini penting diketahui, penting untuk dipahami, karena di sini kita bisa tahu gangguan apa saja yang ada pada diri kita ketika ada reaksi-reaksi ini saat di ruqyah, dan bagaimana solusinya. Nah, baik, saya akan bahas di sini satu persatu. Baik, di sini kita akan bahas reaksi-reaksi ketika di ruqyah. Sebenarnya ada beberapa dampak dan reaksi setelah di ruqyah. Dampak sebelum di ruqyah, dampak setelah di ruqyah, itu ada semua. Nanti kita akan bahas satu persatu ya.
Ada 17 yang pertama, ya, ada 17 reaksi-reaksi ketika orang itu diruqyah dan beberapa solusinya. Yang pertama, ya, reaksi yang pertama orang diruqyah itu sendawa atau gelegean kalau bahasa Jawa. Ini gelegean atau sendawa menunjukkan apa? Ya, pertama bisa menunjukkan kasusnya ringan, kasus gaibnya ringan, jadi dia sendawa. Biasanya hanya ketempelan jin atau diikuti jin saja dan tidak sampai masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Penanganannya bagaimana? Lanjutkan cukup ditotok-totok bagian anggota tubuhnya di beberapa titik semisal pundak, tengkuk, punggung, kepala, leher, belikat, bawah ketiak, pinggang dan lain sebagainya sampai tidak lagi sendawa. Nah, kalau di pelatihan kami tunjukkan video-video pada saat saya menotok tubuh-tubuh pasien, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang menotok praktisi perempuan gitu. Apalagi di daerah terlarang ini kita ada SOP, kita tidak membolehkan laki-laki menotok perempuan kecuali dia pakai sarung tangan dan tidak boleh di daerah-daerah terlarang. Yang pertama ini menunjukkan reaksi ringan. Apa kasus ringan? Nggak berat, cuma ketempelan jin, ini ringan aja. Tapi lama-lama juga bahaya. Yang B, kedua, ya, kadang menunjukkan kasus sihir yang berat dan sudah lama. Kadang juga kasusnya berat, sihirnya sudah lama. Sendawa yang berulang-ulang menunjukkan ikatan-ikatannya sedikit demi sedikit terlepas atau auranya terbuang hingga sampai nantinya keluar muntah, pertanda makhluk itu atau benda gaibnya sudah keluar. Yang C, kadang indikasi kena penyakit ain dari orang lain atau ada ainnya sendiri dalam dirinya. Jadi ada 3 tadi itu, ya. Itu adalah reaksi sendawa atau gelegean ketika pasien diruqyah. Yang kedua, reaksi muntah. Reaksi muntah ini menunjukkan apa dan bagaimana? A, terkadang kasus sihir yang sudah masuk ke dalam tubuh, terutama bagian perut, usus dan lambung. Bisa lewat makanan buhul sihirnya, minuman dan lain sebagainya. Penanganan lanjutannya bagaimana? Lakukan tahdid khusus di perut dengan mengatakan keluar yang di perut dengan izin Allah, keluar yang di lambung dengan izin Allah, keluar yang di usus dengan izin Allah. Biasanya muntahnya akan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Lakukan juga penotokan di bagian punggung, belikat, pinggang atau penekanan yang pelan di ulu hatinya lebih efektif lagi. Bantu dengan diminumkan air ruqyah atau ramuan herbal khusus. Itu reaksi muntah. Dan ini pada umumnya karena Nabi juga pernah meruqyah seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil yang katanya sering kejang. Asabahus sara, sering kejang, sering kesurupan. Lalu didatangkan kepada Nabi ketika Nabi mendoakan dadanya. Si anak kecil tersebut, tiba-tiba anak ini muntah kajarbil aswad, seperti bentuknya anak tikus hitam gitu, dan lari gitu. Ya, jinnya keluar, muntah dengan muntah itu. Biasanya muntahnya akan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Lakukan juga penotokan di bagian punggung, belikat, pinggang atau penekanan yang pelan di ulu hatinya lebih efektif lagi. Bantu dengan diminumkan air ruqyah atau ramuan herbal khusus. Oke. Yang B, umumnya semua jenis gangguan gaib. Semua gangguan gaib itu reaksinya kadang-kadang muntah. Ya, mesti ada reaksi yang langsung Allah cabut dan sebagainya. Maka jika belum sampai pada kelumpuhan fisik, baik gangguan sihir ringan atau berat, gangguan khodam, tumbal, pesugihan, ketempelan jin dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak sampai kelumpuhan fisik, maka ini bisa segera ditangani. Tuh. Yang ketiga, pusing berat di kepala, berat di punggung. Ya. Jadi reaksinya ketika diruqyah dia merasakan berat di kepala, di punggung. Ini menunjukkan apa? A, umumnya gangguannya masih ada di titik-titik tersebut. Lakukan sentuhan atau penekanan dengan jari atau telapak tangan sampai pasien sendawa atau muntah dan dirasa keluhannya sudah hilang. B, keluhan semacam ini biasanya kasus sihir khodam ataupun ditempeli diikuti oleh jin. Ini pusing berat di kepala, berat di punggung gitu ya. Kemudian yang 4,
reaksi menangis. Menangis. Bagaimana maksudnya menangis? Kadang jin dalam tubuh pasien merasa kesakitan dengan pembacaan doa-doa ruqyah dan tidak mau dikeluarkan dari tubuh pasien karena sudah merasa lama bersarang di tubuh pasien, atau sudah kadung suka dengan pasien karena faktor jin keturunan, jin khadam, atau jin yang mengikutinya sejak lama, atau kadang jin kiriman dan merasa kasihan kepada pasien namun tidak bisa keluar karena dikunci oleh si pengirimnya. Penanganannya, hentikan proses ruqyah simai sementara untuk berinteraksi agar dapat mengetahui akar masalah dari kasus sesungguhnya. Tuh ya. B. Kadang faktor kondisi psikis pasien yang mengalami traumatik dalam hidupnya atau rasa emosionalnya yang telah lama dipendam dan ditumpah ruahkan saat penanganan ruqyah padanya. Lakukan arahan nasihat dan pengetahuan mentalnya, lalu lakukan olah hati. Hai. Tolong ambilin kopi dah, ngantuk. Kopi hitam. Jadi ada dua tadi ya, reaksi menangis. Itu menunjukkan tadi itu. Sekarang reaksi tangan bergerak-gerak, gemetar, mengepal, genggaman, atau mengeluarkan jurus. Tangannya ngepel atau mengeluarkan jurus dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? A. Tanda jin berada di tangannya atau sekitar tangannya. Biasanya jin jenis ini adalah jin khodam ataupun jin amalan ataupun dari jimat syirik yang digunakannya. Ataupun isian untuk pencak silat atau tenaga dalam yang mengikut campurkan bantuan jin. Penanganannya, lakukan pemijatan di bagian tangannya dan olesi dengan minyak angin atau air garam yang sudah diruqyah. Reaksi semacam ini menunjukkan mental pembentengan pasien cukup lemah. Tuh, itu yang pertama. Yang B, yang kedua. Pernah melakukan pengisian khodam dengan sengaja atau ajian yang ternyata ada jinnya tanpa ia sadari. Penanganannya, arahkan pasien untuk ikhlas membuang itu semua dan perbanyak istighfar, lalu lanjutkan pembacaan doa dan doa ruqyahnya. Itu yang menunjukkan reaksi tangan bergerak-gerak, gemetar, mengepal, genggaman, atau mengeluarkan jurus. Kemudian reaksi yang keenam, terasa panas di punggung atau dada. Di punggung sama dada reaksinya panas. Ini menunjukkan apa? Umumnya reaksinya jin yang masih ada di punggung dan dada pasien tersebut. Lakukan pembacaan ruqyah hingga selesai, lalu totok di bagian titik-titik tersebut. Jika sudah sendawa atau muntah dan rasanya panas itu sudah hilang, maka itu tanda gangguan telah hilang atas izin Allah. B. Terkadang jin hanya menempel di punggung dan belum sampai masuk ke dalam tubuhnya, maka tetap lakukan bacaan ruqyah hingga selesai dan penanganannya, tunjutannya dengan ditotok di bagian yang masih terasa panas. Gitu ya. Yang ketujuh, berkeringat. Reaksi berkeringat. Berkeringat. Pada umumnya reaksi berkeringat adalah dikarenakan pasien itu terkena gangguan penyakit ain dari orang yang hasut dengki. Jika pasien adalah orang yang memiliki ain, maka biasanya reaksinya adalah ketika diruqyah dadanya sesak, matanya mengeluarkan air meskipun tidak menangis, kepalanya migrain. Lakukan ruqyah simai secara tuntas, lalu berikan air ruqyah untuk diminum oleh pasien. 8. Pingsan. Reaksi yang ke-8 adalah pingsan. Menunjukkan apa ini pingsan? Pingsan ini menunjukkan biasanya terjadi bagi pasien yang sering kesurupan dan kondisi psikisnya sangatlah lemah. Pingsan bukan menandakan jin sudah keluar. Kadang justru masih ada dalam tubuh pasien. Terjadinya pingsan karena saat kondisi kesurupan, jin berada pada ruang kontrol pikiran, yaitu alam bawah sadar. Lalu tiba-tiba jin itu keluar dari ruang itu dan kembali ke titik di mana jin itu bersemayam dalam tubuh pasien. Penanganannya, tetap lakukan pembacaan doa-doa ruqyah dan berhenti sejenak, lalu katakan, sudah, jangan berpura-pura saya tahu kamu masih ada di situ. Padahal dia bicara sama orang pingsan. Tapi kadang kalau ada jinnya langsung reaksi. Biasanya pasien langsung reaksi kembali dari jin tersebut dalam tubuhnya. Jika pasien belum sadar-sadar, maka dimungkinkan sukmanya lepas dari tubuhnya. Bisa dibawa oleh si jin atau dukunnya, maka lakukan teknik tarik sukma sebagaimana akan dijelaskan pada bab tersendiri. B. Terkadang menunjukkan bahwa pasien sangat merasakan beban hidup yang berat. Maka setelah ruqyah simai, pasien
perlu diberikan arahan dan motivasi agar mentalnya menjadi kuat, bila perlu diolah hatinya. Diolah hatinya. Gitu. Kemudian yang ke-9, frontal dan reaksi keras. Reaksi frontal dan reaksi keras. Silat, nantang berantem. Pokoknya jurus keluar. Ya. Frontal dan reaksinya cukup ekstrim. Keras. Ini menunjukkan apa? A, menunjukkan lemahnya mental pasien. Kalau sudah begitu berarti mentalnya ini sudah jebol begitu. Allah ya Allah. Masih ngantuk luar biasa tadi pagi di subuh, kemudian ada penanganan sampai sekarang ini saya tinggal sebentar, pasien ada di depan di musola, nanti kauter yang kedua jam 4. Sebenarnya saya mau tidur, tapi ini menyapa subscriber, menyapa netizen supaya memberikan satu pencerahan. Karena ada yang japri saya juga, tolong klarifikasi masalah pelatihan. Ini sekalian juga saya mau klarifikasi masalah pelatihan, bagaimana cara-caranya dan kapan gitu ya. Karena nanti khawatir setelah pelatihan itu banyak yang nanyain lagi, telat infonya gitu ya. Saya ini sudah cukup mungkin angkatan yang ke-6 ini, mudah-mudahan tidak ada lagi yang telat infonya. Ya mungkin pasti ada 1, 2, 3 lah, itu pasti ada. Karena yang belum tahu atau bukan yang baru mengenal channel kami itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menunjukkan lemahnya mental ya, frontal dan reaksi keras. Makanya kenapa di setiap penanganan dan setiap pelatihan kadang-kadang ini saya ada kopi. Kenapa? Ini untuk menahan rasa kantuk. Saking padatnya waktu yang luar biasa, masalah keluarga, masalah organisasi, yayasan, masalah santri, masalah semuanya menumpuk, dan penanganan-penanganan secara zahir batin menggunakan super tenaga yang ekstra ya, sampai fisik betul-betul lemah luar biasa. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Dan menunjukkan jin dalam tubuhnya telah benar-benar menguasai pikirannya. B, biasanya jin ini dari kasus khodam, tumbal, atau keturunan. Penanganan kasus penurutan ini yang paling efektif, menanganinya dengan cara santun dan lembut. Biasanya jin kasar, jika dihadapi dengan santai dan tidak panik, maka jin itu akan tunduk dan lemah sehingga mudah untuk kita dakwahi masuk Islam. Untuk teknik-teknik efektif, sebut nama si pasien dan berdialoglah seolah sedang berkomunikasi dengan sukma pasien. Kopi Lampung kami sudah dapat banyak, ada kopi Lampung juga banyak sekali. Dan yang lain-lainnya juga insya Allah. Ada kopi-kopi Medan juga ada, dan sebagainya. Kopi Arab juga ada. Kemudian yang ke-10, diam atau melamun. Di ruqyah ini diam atau ngelamun gitu, tapi mata terbuka. Ini menunjukkan apa? Jika mata terbuka atau pandangan kosong, maka pasien sukmanya telah benar-benar keluar dari jasadnya. Di ruqyah pandangannya kosong. Ya, matanya terbuka, pandangannya kosong gitu, kayak menerawang ke depan. Terkadang ia menjerit dan berteriak keras saat pembacaan doa-doa ruqyah berlangsung. Penanganannya, berhentikan bacaan ruqyah sejenak, lalu coba ajak berdialog dengan santai dan tidak panik. Jika jinnya merespon itu tanda jinnya telah benar-benar menguasai ruang alam bawah sadarnya dan sukma pasien telah benar-benar keluar dari tubuhnya, maka lakukan teknik tarik sukma. B, bisa jadi memang kejiwaan pasien terganggu secara pikiran atau secara medis, ada saraf yang bermasalah, maka tetap lanjutkan bacaan ruqyah lalu minumkan air ruqyah tersebut. Ya, diam atau ngelamun, bisa jadi itu psikis ya, gangguan psikis. Yang ke-11, ngomel dan ngoceh. Di ruqyah ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan 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 jin benar-benar telah menguasai dirinya atau sudah mendarah daging dengan karakter dan sifat si pasien. Dan tanda mental pasien telah benar-benar lemah pada umumnya menunjukkan pasien sebelum diganggu oleh makhluk gaib seringkali buruk sangka dan iri hati dengan kenikmatan orang lain
kadang hanya sekedar dengki saja. B. Umumnya jin itu berada dalam pikirannya, dada dan rahang mulut. Penanganan kasus ini perlu pendekatan secara psikis dengan membacakan doa-doa ruqyah secara singkat dan santai. Sebut nama pasien untuk menguatkan mentalnya dan lakukan teknik tarik sukma. C. Terkadang ini kasus medis murni gangguan sindrom saraf karena faktor usia atau ada saraf otak yang putus. Penanganannya telah diruqyah dan diberikan air ruqyah untuk dikonsumsi setiap harinya. Gitu ya. Masya Allah, ini ngantuk luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. C. Terkadang ini kasus medis murni gangguan sindrom saraf karena faktor usia atau ada saraf otak yang putus. Penanganannya tetap diruqyah dan diberikan air ruqyah untuk dikonsumsi setiap harinya. Jadi kadang-kadang itu penyakit demensia. Diruqyah ngoceh, enggak diruqyah pun dia ngoceh di rumah, teriak-teriak, marah-marah. Ini kadang-kadang penyakit demensia, yaitu penyakit gejala pikun yang akut. Jadi semua memorinya terbuka lagi, sehingga memori-memori yang berkesan di waktu muda itu terbongkar-bongkar, terupload lagi gitu di pikirannya. Nah, ini biasanya adalah pada perempuan-perempuan yang sebelumnya itu di waktu muda itu dia jarang mengaji Al-Quran, jarang baca Quran, kemudian juga jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang-kadang dia suka ngomel, ngecepret, atau banyak omong, oceh-ngoceh, ya, yang intinya bermuara pada cinta duniawi. Makanya perempuan hati-hati, saya nasihatkan kepada Anda semuanya, kalau sudah tua biasanya gampang terkena penyakit demensia, yaitu ngoceh-ngoceh sendiri, teriak-teriak sendiri, ngomel-ngomel sendiri, dan lain sebagainya. Dan itu adalah penyakit psikis atau mental yang berasal dari hati yang lemah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati sudah dibiasakan kenal sama Allah, kuat kepada Allah, maka dia tidak akan terkena penyakit demensia. Masya Allah, ngantuknya luar biasa. Kemudian 12. Badan terasa goyang atau melayang. Badan terasa goyang atau melayang. Tahapan gangguannya ringan saja. Lakukan totok punggung di area-area sekitar punggung dan pundak, juga kepala. Jika pada saat penotokan di punggung atau kepala pasien kesakitan atau menjerit, berarti reaksi goyang dan melayang itu tadi adalah terkena efek panas bacaan ruqyah. Maka lakukan ruqyah simai lagi, kemudian minumkan air ruqyah. Kadang-kadang badannya terasa goyang-goyang atau melayang seperti orang terbang. Ini juga ada gangguan seperti tadi itu ya. Yang ke-13, badan terasa ringan dan fresh. Di ruqyah kok badan terasa ringan dan fresh, maka itu berarti Allah angkat gangguan dan penyakitnya tanpa ada reaksi apapun. Jadi kalau di ruqyah tambah sehat, nggak ada reaksi apapun, tambah segar, damai hatinya, maka itu tanda dia positif, tidak ada hal yang negatif gitu. Makanya di video lain yang saya tunjukkan telapak tangan saya itu ada yang berasa adem ringan padahal nggak ada backsound di situ, terharu sampai nangis-nangis. Itu tanda menyatu dengan energi kami dan dia mendapatkan energi yang positif, bukan negatif. Begitu. Nanti akan saya tunjukkan lagi di akhir video dengan teknik yang berbeda. B. Jika pada diri pasien tidak ada tanda-tanda gangguan gaib, maka itu berarti tidak ada gangguan sama sekali, tetapi bacaan ruqyah justru akan menambah kekuatan imun tubuhnya dan menenteramkan jiwanya, juga tetap berpahala mendengarkan bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepadanya. 14. Sesak nafas atau nafas tersengal-sengal. Begitu ya, ketika diruqyah. Maka ini menunjukkan apa? A. Fokus gangguannya terletak pada dadanya. Bisa karena sihir, khodam, atau lain. Atau ain ya. Lakukan ruqyah lanjutan dan fokuskan di dada dengan meletakkan telapak tangan kita ke dada pasien. B. Pasien sedang banyak pikiran dan beban kehidupan yang dipendam terlalu lama. Fokuskan dengan ayat-ayat yang terkait dengan Al-Quran, yang terkait dengan hati.
Fokuskan dengan ayat-ayat yang terkait dengan hati dan dada, lalu lakukan olah hati yang juga minumkan air ruqyah. Gitu ya. 15. Tertawa kecil, senyum, dan seolah meremehkan praktisi. Di ruqyah itu dia tertawa kecil, atau dia tersenyum dengan seolah-olah meremehkan, merendahkan praktisinya. Menunjukkan apa ini? A. Umumnya jin yang sudah sangat lama di tubuh pasien dan sudah menguasai pikirannya, bahkan sudah beradaptasi dengan segala aktivitas keagamaan pasien. B. Kadang jin itu berasal dari pesisir pantai selatan, ratu ular, dan sebagainya. Penanganannya hadapi dengan tenang dan keyakinan penuh kepada Allah, santai dan santun. Ajaklah berdialog untuk mengetahui lebih jauh lagi akar permasalahannya. 16. Diam, sinis, dan berkarakter. Pada umumnya jin yang memiliki kekuatan dan senjata semisal ifrit atau setan, jika tidak frontal maka dia dari kalangan setan atau ifrit. Biasanya bacaan praktisi tidak berefek sama sekali meskipun diulang-ulang. Jika hati praktisi penuh dengan dosa dan sering berdusta. Jika pasien seperti ini maka gunakan pasien sendiri untuk melumpuhkan dan memusnahkan makhluk tersebut dengan cara penguatan sukma pasien dan memberikan senjata gaib padanya. Dan jika ada frontal maka dari kalangan jin yang memiliki kekuatan dan senjata dari atasannya, yaitu iblis atau ifrit dan setan. Maka ini menunjukkan hati praktisi yang betul-betul tawakal kepada Allah Ta'ala dan bertawakal dengan orang-orang soleh. Bertawasul dengan orang-orang soleh. 17. Ngantuk atau tertidur. Jika pasien setiap kali diruqyah selalu menguap ngantuk atau langsung tertidur, maka tanda bahwa pasien jarang sekali sholat subuh. Bahkan hampir tidak pernah membaca Al-Quran. Gangguan bisa dari setan ataupun dari jin, faktor sihir kirimannya. Tetap lakukan ruqyah sehingga tuntas dan lakukan teknik totok di area punggung, kepala, leher, dan berikat. Berikan juga air ruqyah untuk dikonsumsi setiap harinya, gitu. Jadi 17 tanda-tanda itu sudah saya tulis di sini di buku Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran juz pertama. Yang nanti pelatihannya itu hari Sabtu. Adapun yang juz 2 ini pelatihannya hari Ahad. Rugi sekali kalau nggak ikut yang kedua. Kenapa saya katakan rugi? Karena di sini ada pembahasan masalah sukma. Apa itu sukma dan cara tarik sukma, ada 7 teknik cara menarik sukma tanpa sukma kita keluar dari jasad. Ada 7 cara. Makanya yang cuma pelatihan 1 bagi saya nanggung sekali. Saya mau ditawarkan mobil, asal saya memberikan 2 buku ini. Saya tolak. Saya bilang ikut pelatihannya Kobil tuh. Saya mau dikasih 10 mobil, mau Pajero, mau apa, saya tolak kalau cuma dia mau buku ini saja. Ikut silakan, ikut pelatihannya Kobil tuh, baru setelah itu kasih mobil ke saya, silakan, tidak ada masalah, saya terima. Tapi kalau dia mau nukar buku ini dengan mobil, tanpa Kobil tuh, tanpa pelatihan, saya tolak. Saya tidak akan terima. Ya, mau kamu kasih 10-100 mobil, baru semuanya, saya tidak akan memberikan kedua buku ini kalau tidak melalui prosedur Kobil tuh atau pelatihan. Begitu ya, karena ini nggak dijual bebas. Kemudian yang ini Faidul Manan. Ini mahir, tingkatan mahir, yaitu fit taraqi ila ma'arijil ihsan. Menaiki tangga-tangga keluhuran ihsan. Ini juz 1 ya. Juz 1 untuk tingkat mahir bagi yang sudah ikut pelatihan pemula dan lanjutan. Apakah ada cara totok dengan tenaga dalam? Kalau nggak pakai tenaga dalam, nggak bisa totok, pakai tenaga fisik begini. Tenaga fisik itu juga dibantu dengan tenaga dalam. Tenaga dalam itu tenaga yang kita keluarkan secara motorik dari dalam tubuh. Itu namanya tenaga dalam. Adapun yang kamu maksud seperti mungkin Dragon Ball, Son Wukong, atau apa itu, Kerasakti dan sebagainya yang kamu tonton, itu tenaga dalam keluar apinya. Itu bukan tenaga dalam lagi, itu kanuragan, kan begitu. Ya, semua orang punya tenaga dalam. Tetapi ketika dia menggunakan tenaga dalam itu bantuan jin kafir yang melakukan target atau timbal balik, maka ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Berbeda orang dulu dengan orang sekarang.
begitu. Untuk pelatihan mahir mohon bersabar ya. Pelatihannya secara online. Sekali lagi silakan daftar pelatihannya secara online. Lihat di website kami ya. Pelatihannya itu di www.ruqyah-aswaja.com, kemudian info pelatihan. Di situ ada nomor-nomor panitia dan cara pendaftarannya. Itu. Buku maslak ini boleh silakan, sudah boleh diijazahkan. Nanti pas pelatihan online yang pas lanjutan akan diijazahkan ini. Kalau yang pemula belum. Kalau untuk lanjutan nanti dia akan mendapatkan ijazah ini. Ya, yang juz 2 itu nanti insya Allah. Apakah bisa meruqyah keluarga? Justru dimulai dari keluarga, diri sendiri dan keluarga. Itulah bedanya ilmu ruqyah aswaja. Kalau ilmu-ilmu yang lain biasanya kan ada mindset, keyakinan bahwa orang bisa mengobati orang lain, tapi ketika istri dan keluarganya yang sakit, anak yang sakit, dia tidak bisa mengobati. Ini adalah keyakinan dan mindset yang keliru. Kalau Al-Quran itu justru dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi untuk keluarga rata-rata banyak pasien yang sudah berhasil meruqyah ibunya, meruqyah pamannya, meruqyah anaknya, istrinya dan sebagainya gitu. Bagaimana caranya mengeluarkan jin bersembunyi di kemaluan pasien? Kalau di kemaluan pasien maka praktisi dilarang memegang kemaluan pasien ya. Apalagi perempuan, sangat dilarang dan itu melanggar SOP KBRA. Kalau ketahuan dia melakukan hal itu, memegang bagian-bagian terlarang KBRA, maka dari pusat akan memberikan SP1. Kalau masih tetap melakukan, langsung dikeluarkan gitu. Langsung dikeluarkan dari keanggotaan. Ya. Jadi ada SOP-nya, tidak boleh menyentuh bagian-bagian terlarang, harus menggunakan kaos tangan ya. Kecuali mendesak, misalnya dia lari kemudian dia belum sempat pakai kaos tangan dan kaos tangannya ada di tas atau di rumah, maka dia silakan boleh tanpa sarung tangan, asalkan tidak boleh menyentuh bagian-bagian terlarang. Ini hukumnya haram dan tidak boleh langgar. Jadi dia harus mentaati peraturan ini. Ketika ikut pelatihan orang-orang yang memiliki ilmu hikmah, kami banyak dari anggota kami yang ahli hikmah, demi Allah banyak sekali. Bahkan kemarin ada yang anti dibacok, bahkan video terakhir itu dia itu anti bacok, anti diantemi sama batu, bahkan dikeroyok 50 dia nggak mempan, sehat-sehat saja ya, sehat-sehat saja. Kalau dia itu banyak jinnya maka ya bisa jadi frontal, tapi kan kami ada arahan sebelumnya. Atau kadang-kadang jinnya cuma sedikit, frontalnya nggak banyak, cuma muntah-muntah saja. Nggak usah takut di ruqyah itu. Jadi cara penanganan jin yang keluar dari yang ada di kelamin pasien, kemaluan pasien, maka itu cukup ditahdid, ya. Keluar yang ada di rahim, keluar yang ada di kemaluan begitu. Atau ditotok punggungnya dengan kita niat mentransfer energi kita ke kemaluan dari punggung gitu ya, bukan dari depan gitu. Sama juga di kepala juga demikian, bisa ditotok sambil dibacakan doa-doa ruqyah gitu. Kiai rasanya kayak mau muntah, mohon pencerahannya. Coba kamu lihat video ini, siapkan kantong kresek, kamu lihat video ini sambil baca Fatihah dan sambil kamu tatap terus video ini. Sambil siapkan kresek, insya Allah nanti muntah yang ada gangguan begitu. Yang sudah pernah ikut pelatihan online boleh ikut tanpa bayar. Yang sudah pernah ikut pelatihan online boleh ikut bergabung lagi tanpa bayar. Bahkan banyak yang nonton bareng di beberapa cabang dan daerah gitu. Masya Allah. Iya, tingkat pahir nanti, sabar ya. Sabar, jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisi. Tuh.
Saya kelahiran Jakarta, tinggal saya domisili saya di Purwodadi, Jawa Tengah, Gerobokan. Ya, dulunya saya punya jadwal-jadwal per tahun, tapi ini hikmah corona, jadi saya ada di rumah terus. Itulah hikmahnya sehingga kita bisa membantu orang-orang banyak. Padahal saya ada jadwal setiap tahun dan juga penanganan-penanganan di luar pulau, di luar negeri dan sebagainya. Pulang cuma 3 hari, paling lama 1 minggu. Ada jadwal per tahun ini. Dan ini hikmahnya saya bisa istirahat, ketemu keluarga, ngaji kitab sama anak-anak dan juga penanganan-penanganan di rumah gitu ya. Dan dari Bogor salam buat semuanya juga. Red Hands pengen muntah Pak Ustadz. Baca Fatihah, yang mau muntah baca Fatihah, coba pegang perutnya, lalu baca Fatihah, terus dorong dari perut sampai ke dada sampai tenggorokan. Nah, terus nanti insya Allah muntah, insya Allah sehat walafiat. Yang ngantuk-ngantuk ya itu mungkin kurang latihan bangun malam, atau mungkin dia kurang dikirnya, kurang khusyuk kepada Allah. Belajar dikir khusyuk, insya Allah dia bisa menahan rasa kantuk begitu ya, demi untuk keselamatan dia nanti di akhirat begitu. Begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah menonton channel ini. Support terus, dukung terus channel ini supaya manfaatnya banyak. Channel ini tidak ada setting-settingan sama sekali, apa adanya, dan mohon maaf jika misalnya melihat streamingan kami itu kadang-kadang ada candaannya atau apa adanya. Ya kadang-kadang mic ini saya pegang taruh di bawah. Saya malas megang begini tuh, saya malas. Mau kedengaran mau enggak terserah, mau dimonetasi atau enggak terserah. Ya kadang-kadang saya lagi penanganan begini, admin langsung bergerak mengerekam. Ya, saya nggak peduli direkam ada apa enggak begitu. Tapi ternyata pas direkam itu banyak manfaatnya, alhamdulillah banyak yang mendapatkan ilmunya dan banyak juga yang terbantukan melalui channel-channel kami. Dan banyak sekali mereka yang datang ke rumah kami dari channel-channel ini, ya dari channel Ruqyah Aswaja Official ini, dan mendapat ilmu juga ketika mereka datang ke kediaman kami, melihat penanganan kami, bagaimana penanganan kami secara di rumah itu. Ada yang ekstrim sampai loncat-loncat, ada yang ekstrim sampai mukul-mukul, ada yang ekstrim pakai senjata tajam, ada yang ekstrim ngamuk-ngamuk, banting-banting. Kemudian juga ada yang ekstrim sampai meraga sukma, kita ditantang raga sukma dan sebagainya. Itu tidak ada setting-settingan sama sekali. Tidak ada sekecil pun setting-settingan sama sekali. Murni apa adanya. Ya, murni apa adanya dan bisa menyaksikan semuanya gitu. Tanpa ada larangan datang ke sini. Alhamdulillah. Silakan ayat Yasin boleh dibaca ya. Minimal 3 kali. Ijazah untuk kalian semuanya ringan sekali. Yang saya amalkan setiap hari, yaitu surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Dibaca minimal 3 kali. Bagusnya 9 kali. Surat Yasin ayat 9 dibaca 9 kali. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Ditambah 1 ayat, beberapa ayat surat Al-Isra 45 46, 2 ayat. Yaitu setelah baca tadi itu wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum 9 kali, lalu wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, pas hijaban masturanya itu isyarat begini.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة hijaban mastura. Begitu. Jadi begini. Nah. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza katara rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallahu 'ala adbarihim nufura. Dan ditambah lagi fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim 7 kali. Jadi ada 3 bacaan tadi, ayat Yasin ayat 9 kali, kemudian wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ila akhirih. Kemudian fa in tawallaw faqul hasbiyallahu tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim 7 kali. Maka ini fadilahnya, kamu tidak bisa terdeteksi oleh jin dan dukun manapun. Ketika kamu keluar, ketika ada jin yang mematai-matai kamu, tiba-tiba dia tidak kehilangan jejak kamu, nggak bisa ngelihat. Meskipun dia mendengar suara kamu. Kadang-kadang nggak bisa kedengaran suara kamu. Sering saya begitu, kayak menangani pasien, pasiennya nggak bisa kelihatan saya. Di mana? Kamu siapa? Saya nggak kelihatan, kamu cuma suara aja begitu. Itu udah sering sekali. Dan dukun juga tidak bisa melihat kamu, apalagi orang yang mau berniat jahat dari kalangan manusia, tidak akan bisa mencelakai kamu. Dia bisa dibuat linglung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang sangat dahsyat, zikir yang sangat dahsyat, ringan, tetapi fadilahnya banyak sekali. Dan ini yang saya amalkan setiap hari. Amalkan, saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Katakan qabiltu ya. Bismillah. Kalau di ruqyah itu masih ada efek rasa sakit dan sebagainya, bisa jadi ruqyahnya belum tuntas, masih perlu lanjutan ya. Atau juga ada keluhan-keluhan lainnya setelah keluhan yang satu keluar, penyakit ini kasusnya satu keluar, ada kasus lagi yang memang kasusnya ini komplikasi gitu loh. Jadi bisa seperti itu. Sejarah sholawat Robito. Sudah pernah saya tulis sejarah sholawat Robito, ya. Pernah saya tulis di Facebook, di di grup-grup sholawat Robito. Jadi sudah sering saya katakan dan saya ceritakan tentang masalah sholawat Robito. Saya bacakan di sini ya. Sejarah salawat Robito. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah wa ja'alna wa asabarukia wa hadhil ummah marzuqina bisihati wa salam wa sa'adati wa rabitah fid din wa dunya la akhirah wa alam salim. Sejarahnya bagaimana? Beberapa malam dan hampir tiap malam selalu terlintas wajah beberapa praktisi baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal. Kadang tiba-tiba kepala pusing, kadang perut kembung, pegel, dan lain sebagainya. Sering wajah-wajah itu tampil dalam lintasan. Tetapi tidak berangsur lama pasti hilang dengan saya membacakan Fatihah dan sholawat. Dan dalam 1 bulan tubuh saya demam, menggigil bisa sampai 7 kali. Awal-awal saya dan istri mengira ini medis. Sampai suatu malam saya bermimpi yang sangat membuat saya gelisah dan sedih. Dalam mimpi saya ditampakkan wajah-wajah praktisi yang sakit dan bahkan ada praktisi yang berbuat dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Uniknya dalam mimpi ada wajah orang yang tidak saya kenal. Selang beberapa waktu saat pelatihan di satu daerah, saya ketemu orang yang hadir dalam mimpi saya sekitar 2 minggu yang lalu. Dia curhat 4 mata dalam ruang khusus istirahat. Dia mengatakan kepada saya, apakah Robito saya masih bisa nyambung Kiai karena saya habis melakukan dosa besar. Saya sempat kaget. Ternyata dalam mimpi saya itu betul-betul dan bukan sekedar mimpi biasa. Suatu hari saya sholat dan tiba-tiba menangis haru dalam sujud entah kenapa. Kemudian saya berdoa selesai sholat, ya Allah,
orang-orang semakin banyak yang mengikuti ruqyah ini. Hamba mohon padamu mudahkan urusan hamba. Jangan bebankan amanat yang berat untuk hamba. Jika ini engkau ridhoi, hamba siap melanjutkan. Jika ini tidak engkau ridhoi, maka putuskan dan hentikan ya Rob. Tidak berapa lama lisan saya membaca salawat dengan salawat yang terinspirasi dari semua kejadian ini, di mana manfaatnya menyambung robitoh kepada para penyandang robitoh sampai kepada sumber robitoh, yaitu Rasulullah SAW. Sejak ada salat robitoh dan semua praktisi membacanya, seperti ada kekuatan yang belum pernah saya rasakan dan sangat luar biasa keberkahannya. Tidak lagi saya rasakan begitu berat atas apa yang terjadi pada praktisi ataupun pasien. Mungkin karena madat dan barokah yang disaring oleh guru-guru kami, oleh guru-guru sampai kepada Nabi SAW. Inilah arti robitoh, penyambung madat, kekuatan, penyambung cahaya, penyambung barokah satu dengan yang lainnya. Itulah sedikit cerita tentang sejarah robitoh, salawat robitoh, gitu, yang keluar dari lisan Al-Fakir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah masuk asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa saja tersambung bagi selain praktisi untuk baca salat robitoh. Tetapi ketika orang itu sudah qabil tuh, ada colokan langsung yang menyambung ke terminal. Zep. Ini lebih kuat lagi listriknya. Ini lebih kuat lagi listriknya karena langsung menyambung qabil tuh begitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sederhana baca salatullah sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallim, itu dasar. Silakan perbanyak, itu manfaatnya besar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah. La haula wala quwwata. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hajri wa tawassatil qaimat sayyidina Muhammadin wa sarafa darajat aliyat rabbi wa innaka la rabbi fil wa li walidayya rabbi fil wa li walidayya rahmakumma rabbayana shaghira. Untuk bergabung dengan KBRA silakan ikut pelatihannya yang sudah tersebar pengumumannya di website kami atau di grup yang kami setiap harinya melakukan streaming live, yaitu di grup Facebook Keluarga Besar Ruqyah Aswaja Pusat yang dengan logo ini ya. Ada logo ini ya. Ini ada Ruqyah Aswaja yang logo ini berarti adalah Ruqyah saya, Ruqyah Al-Fakir ya. Ruqyah saya. Facebook saya Ibnu Abdillah Al-Katibi yang pertama dan juga Ibnu Abdul Katibi yang 2. Tuh. Ya, satu-satunya akun yang bernama Ibnu Abdul Katibi ya saya.
Kemudian IG saya Ibnu Strip Al-Katibi. Ibnu Strip Al-Katibi. Ya, itu. Silakan mau DM. Silakan. Untuk yang pindah-pindah ya langsung di ruqyah aja, ditotok, yang daerah-daerah pindah itu bisa ditotok, bahkan dikuatkan mental pasien, kemudian diminumkan air ruqyah dan ditotok titik-titik tertentunya gitu. Ada di buku panduan gitu. Bukunya tidak dijual umum, tidak. Kalau sudah pelatihan kan nanti kan ikut pendaftar kan dapat filenya ini kan. Filenya nanti di print sendiri dan dilarang untuk diperbanyak. Kalau mau beli langsung cetakan kami, ya silakan menghubungi tim-tim kami, ya, tim pengurus besar atau asisten kami itu. Memperbaiki latifah yang tercampur, lahad dan yang batil, maka kamu harus cari pembersihnya dulu. Pembersihnya dulu biar dibersihkan, dan nanti insya Allah akan kembali bersih lagi. Yang negatif ditutup. Kamu nggak bisa menutup dengan sendiri kecuali ada arahan dan bimbingan dari guru gitu. Carilah guru yang paham soal itu. Masya Allah. Dari tuyul tuh mudah sekali ya. Nih, uang kamu ini. Supaya aman dari tuyul, ini ada yang bertanya di sini. Setiap kamu meletakkan uang, menaruh uang itu kamu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terus tiup. Atau kamu bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'azmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa 3 kali. Tuyul bisa melihat, tapi dia mengambil tangannya akan terbakar. Jadi dia nggak bisa ngambil. Setelah kamu bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i 3 kali, bisa kamu tambah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun 3 kali minimal. Kamu tiup, maka tuyul itu nggak akan bisa melihat. Meskipun uangnya ditaruh di meja di tempat terbuka begitu, tuyul tidak akan bisa melihat kalau dibacakan ayat yang tadi. Paham ya? Tapi kalau tuyul yang berkerudung biasanya tahu meskipun di bawah bantal gitu ya. Atau di bawah spray kelihatan. Kalau tuyulnya itu berkerudung. Jadwal saya kemanapun saya pergi, dulunya tuh saya sering keliling-keliling, tapi untuk saat ini tuh saya masih di rumah urusin pembangunan untuk pembangunan rehabilitasi, pembangunan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang mentalnya terganggu, stres, gila, gendeng, autis dan sebagainya, dan klinik-klinik juga bangun kamar-kamar pasien. Kita gratiskan untuk penginapan kamar pasien nanti insya Allah. Di sini sudah ada yang bikin penginapan karena banyaknya pasien di tempat saya. Jadi banyak masyarakat ekonominya terbantu, berkembang di sini. Alhamdulillah. Baik. Bagi kalian subscriber yang sudah ada di hatinya itu cinta kepada kami, yang sudah ada di hatinya itu husnudon, baik sangka kepada kami, buktikan robitoh itu nyata. Buktikan robitoh itu nyata, bahwa kalian akan merasakan getaran yang luar biasa nikmat, akan merasakan
aura yang betul-betul sejuk. Setelah ini kalau saya suruh membaca satu surat nanti ya, surat tertentu, dan pejamkan mata dalam beberapa detik atau menit, mungkin paling lama 1 menit, pejamkan mata, nanti akan merasakan hal yang tidak pernah kalian rasakan tapi nikmat. Baca khusus nanti ayat tertentu sambil pejamkan mata. Saya akan menyambungkan robitoh kepada kalian gitu. Dan baca salat robitoh dulu, baru setelah itu saya baca surat Fatihah, dan setelah itu kalau suruh saya pejamkan mata, pejamkan mata. Ini juga sekaligus untuk mengaktifkan robitoh di hati-hati kalian yang sudah memiliki mahabbah fillah, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan baca sholat apapun. Kalau ada yang sudah hafal baca sholat robitoh, monggo baca sholat robitohnya. Silakan baca sholawat robitohnya ya. Kalau yang sudah punya bacaan sholawat robitoh, silakan baca. وشفيع الأمة مبلغ النبوة ورسالة وجعلنا وأصحابه قيام وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة ورسالة وجعلنا وأصحابه قيام وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا. Silakan pejamkan mata dan baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwah wa risalah waj'alna wa ashabahu qiyam wa hadhihi al-ummah marzuqina bis-sihhati was-salamati was-sa'adati war-rabitati fid-dini wad-dunya wal-akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il
وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. اللهم صل Mudah-mudahan bermanfaat على سيدنا buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, dan kita disatukan dengan guru-guru kita yang soleh dunia dan akhirat. Juga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di hati kita, zahir dan batin kita, agar kita terus bisa istiqamah menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, dan insyaallah sampai berjumpa kembali di pelatihan nanti hari Sabtu dan Ahad, ya, Sabtu Ahad besok ini. Ini pelatihan untuk angkatan yang ke-6, ya, angkatan yang ke-6. Mudah-mudahan juga bisa memberikan andil untuk kekuatan di dalam membina dan membimbing generasi-generasi muda di Nusantara ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di streaming berikutnya, baik di grup Facebook KBRA Keluarga Besar Ruqyah Al Pusat, ataupun di streaming YouTube channel Ruqyah Aswaja Official. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersinggung atau menyakiti, dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah.